Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Saya Siti Mutmainah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pati. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid. Maksudnya adalah setiap murid itu unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, berupa minat dan bakat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti beragam kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman dan aman saat belajar di kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama mengetahui tujuan pembelajaran, yang kedua menganalisis kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman, yang keempat melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui karakteristik murid, dan yang terakhir melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menentukan pengetahuan awal dan menentukan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivasi penting bagi murid agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda setiap anak. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, berdiskusi dengan guru sebelumnya. Yang ketiga, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang keempat, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan yang terakhir menggunakan berbagai penilaian-penilaian formatif dan diagnostik. Ada 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu diferensiasi atau mengkombinasikan 3 diferensiasi tersebut. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi pembelajaran, keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Berdiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian penyampaiannya, bukan mengubah standar kurikulum. Diferensiasi proses berkaitan dengan kegiatan. Bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Dan diferensiasi produk sebagai bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, dan penerapan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Pasti tentunya ada ya.
Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar. Hal tersebut sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas sebelumnya agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik melalui penanaman nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.